Kami berharap teman-teman kita satu suara, kita satu komando menuju Dewan Terhormat. Dewan Terhormat jangan melihat persoalan ini hanya dengan sebelah mata, tetapi berpikirlah terhadap ribuan tenaga kontrak yang diterlantarkan pemerintah. Nasibnya diganti, nasibnya diabaikan. Persoalan sosial, ketimpangan, efek dari pernyataan keputusan pemerintah yang mengakibatkan banyak kejadian, terlebih ketimpangan yang mengenai perjalanan roda pemerintahan. Persian di kota Betul hari ini kita lihat efek dari pernyataan keputusan Bupati. Kami mengutuk keras pernyataan tersebut dan kami meminta agar Bupati Malaka mencabut keputusan sepihak di mana telah membekukan SK tenaga kontrak. Persoalan lain yaitu mutasi yang kami menilai tidak sesuai dengan prosedur. Kami melihat perjalanan pemerintah akhir ini syarat kepentingan politik. Kami perwakilan dari masa aksi masyarakat Malaka, pemuda Malaka kembali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan sosial yang akhir-akhir ini menjadi hangat dibicarakan di masyarakat Malaka. Kesempatan berikut tetap kita satu suara, satu komando. Mari kita menuju kantor Dewan Terhormat untuk menyampaikan persoalan yang terjadi di Kabupaten Malaka, keputusan-keputusan yang kita menilai keputusan yang tidak adil, keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat Malaka, keputusan syarat kepentingan, hilangkan kepentingan politis di dalam pembangunan di dalam Kabupaten Malaka. Tetap satu suara, satu komando, tetap dalam lingkaran barisan untuk kita sampaikan tuntutan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, para pengguna jalan, mohon maaf jika mengganggu, tetapi hari ini kami datang turun ke jalan untuk menyerukan nasib teda dan hal lain-lainnya. Kami menganggap Bupati Malaka melakukan keputusan yang sepihak di mana tidak memperhatikan apa yang sudah ditetapkan oleh Dewan Legislatif DPRD Kabupaten Malaka. Ini cukup menjadi satu ketidakadilan. Mari kita sama-sama dengan kumpulkan tangan untuk melawan ketidakadilan ini. Kita berharap untuk Dewan Perwakilan Rakyat segera memanggil dan menyatakan pernyataan yang dikatakan oleh Bupati Malaka tentang teda yang sudah berjerih payah bekerja tetapi dianggap sebagai mahiririk, dianggap sebagai penjaga babi. Kami tidak seperti itu. Kami punya kualitas. Pemuda Malaka, hari ini kita akan tetap berjuang. Ketika kita tidak diindahkan, maka kita akan turun lagi ke jalan dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Ada pula masalah-masalah yang dihadapi oleh para masyarakat Malaka mengenai tentang badai Soroja. Ini juga harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya diberikan saja bantuan, tetapi harus memperhatikan irigasi-irigasi, tanggul-tanggul dan lain sebagainya, sehingga para petani kita tidak mengalami kelaparan lagi. Bapak Ibu, mohon maaf jika mengganggu perjalanannya, tetapi kami hanya menyerukan apa yang sudah disebut ketidakadilan ini.
Mungkin dari saya sekian. Terima kasih, Chef Teddy Malaka. Hidup Pemuda Malaka. Hidup masyarakat Malaka. Hidup Pemuda Malaka. Hidup masyarakat Malaka. Selamat siang warga Malaka. Selamat siang para pengguna jalan, baik yang beroda 2 maupun yang beroda 4. Kami turun ke jalan bukan sekedar mengganggu aktivitas ibu bapak sekalian, tetapi kami turun ke jalan karena atas kebijakan daripada pemerintah Malaka yang tidak pro terhadap masyarakat kecil, yaitu nasib sepeda Malaka dibukukan kawan-kawan sekalian. Maka dari itu, mari kita rapatkan barisan untuk bagaimana kita melawan kezaliman yang dilakukan oleh Bupati Malaka terhadap nasib sepeda semua kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Malaka kenapa sama sekali tidak pro terhadap kepentingan atau nasib daripada 3.000 sepeda Malaka? Itu karena kepentingan daripada elit-elit politik saat ini hanya mementingkan kepentingan politiknya dibanding kepentingan masyarakat kecil, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu, mari kita satukan pendapat, kita akan satukan tekad, kita bangun solidaritas yang kuat untuk bagaimana kita melawan kezaliman yang terjadi di Kabupaten Malaka yang dibuat oleh Bupati Malaka, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, isu sepeda hari ini ada beberapa isu yang tidak kalah penting yang tidak diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Malaka. Kita sebut saja Seroja atau musibah yang terjadi kemarin, kawan-kawan. Tidak seolah-olah berdiam diri, tidak ada tindakan apapun untuk bagaimana menciptakan suatu keadilan terhadap apa yang terjadi kepada masyarakat, kawan-kawan. Ketika masyarakat kena musibah, justru Pemda Kabupaten Malaka berdiam di tempat, kawan-kawan. Sayangkan sekali kita punya pemimpin yang seperti itu, kawan-kawan. Inilah hasil daripada pilkada berjois, menghasilkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang otoriter, pemimpin yang tidak pro terhadap rakyat kecil, kawan-kawan sekalian. Mari kita bangun kekuatan alternatif untuk bagaimana kita melawan ketidakadilan yang terjadi, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan sekalian? Sepakat, kawan-kawan sekalian? Oke, mari kita rapatkan barisan, kawan-kawan. Ada satu perusahaan yang sedang beroperasi di sana. Operasi fokusnya itu tambang batu mangan, kawan-kawan. Apabila isi perut digali, isi perut dikeruk untuk kepentingan segelintir orang, maka percaya akan terjadi kerusakan lingkungan yang sangat besar, kawan-kawan. Dan itu dampaknya akan mengganggu terhadap proses pertumbuhan atau proses penanaman dari para petani, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan, kita tolak. Sepakat kita tolak petayera, kawan-kawan. Pada mungkin orasi singkat saya sekian. Secara jujur, bahwa sampai saat ini banyak teman-teman sepeda yang merasa sangat tidak puas dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Malaka. Di dinas pendidikan sampai saat ini sangat mengganggu nasib-nasib anak bangsa kita yang ke depan. Peserta didik ditelantarkan, mengapa? Karena banyak guru yang banyak guru sepeda yang sampai saat ini setelah dibekukan atau diberhentikan tidak masuk sekolah.
sehingga ini menelantarkan banyak siswa. Kasihan cucu-cucu kita ke depan. Kami minta dengan hormat Bapak Ibu yang berada di dalam ruangan untuk mendengarkan aspirasi kami. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kami minta dengan hormat segera mengkonsepkan dan merencanakan untuk pembangunan tanggul di daerah yang kemarin terkena Baris Roja. Kita tahu bahwa ada titik-titik tertentu yang menjadi alur air sehingga menyebabkan banjir terhadap daerah itu. Dan kami minta untuk teman-teman tenaga daerah yang masih berada di dalam ruangan untuk keluar dan kita menyuarakan bersama-sama. Teman-teman, sepakat kalau mereka masih di dalam kita tarik ke keluar. Bahaya! Dari teman-teman kita yang masih ada dalam kantor, kami akan putuskan menarik Anda keluar supaya kita memperjuangkan aspirasi-aspirasi kita terkait kita. Persoalannya begini Bapak Ibu sekalian, anggaran sudah dipetakan dalam 1 tahun mengenai pembiayaan tenaga kontrak daerah. Kok kenapa dalam perjalanan Bupati mengeluarkan pernyataan dan tempatnya dibuat bahwa tenaga kontrak daerah diberhentikan dan dikeluarkan SK Bupati tentang pemberhentian tenaga kontrak daerah. Bapak Ibu sekalian, kami minta Bapak Ibu sekalian mempunyai hati nurani kepada masyarakat, segera menangani persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, kami minta dari bapak-bapak sekalian yang berada di dalam untuk kami menyerahkan selebaran tuntutan kami, karena di sini juga ada satu persoalan tentang perencanaan pembuatan tanggul-tanggul di Kabupaten Melaka. Jadi teman-teman, kita minta salah satu pegawai di KPK untuk menerima pernyataan kami. Bapak Ibu sekalian bisa dengar saya yang di dalam kantor? Yang di dalam kantor bisa dengar saya? Satu pegawai, satu orang hanya terima permintaan dan pernyataan kami. Kalau tidak keluar kami masuk. Kami minta satu orang pegawai menerima pernyataan kami, aspirasi kami. Untuk pimpinan, Anda bukan bos, Anda adalah pelayan masyarakat. Mari cuma mengambil tuntutan kami. Kami tidak akan melakukan apa-apa, supaya Bapak Ibu sekalian membantu kami untuk menyerahkan kepada Bupati sebagai penanggung jawab wilayah ini. Kami mau menyerahkan selebaran kami Bapak Ibu sekalian. Kami mau menyerahkan itu Bapak Ibu sekalian. Teman-teman yang di kantor, Bapak Ibu perlu tahu, kami minta dengan hormat Bapak hadir ke sini untuk sama-sama dengan kami. Kami tidak meminta lebih, kami cuma menyerahkan aspirasi kami, karena kami tahu bahwa badan ini badan perencanaan untuk pembangunan Kabupaten Melaka. Terima kasih Bapak, dan saya minta untuk perjuangkan itu Bapak. Jangan Anda aja dulu kemudian tidak memperjuangkan itu. Saya kritikal soal itu. Terima kasih banyak teman-teman, kita bisa melanjutkan. Kami akan menuju kantor DPR dan kami akan menyuarakan itu Bapak. Terima kasih. Baik, boleh Komandan jalan. Yang kita etis di pemerintah ada di sana, sehingga sudah sepantas dan selayaknya hari ini kita menghadap mereka. Banyak persoalan, banyak hal yang terjadi di Kabupaten Melaka, terutama pemerintah Kabupaten Melaka. Kami menilai telah gagal menciptakan pengangguran, telah gagal menciptakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Melaka. Pemerintah yang kita harapkan untuk bagaimana bisa melihat persoalan, bisa melihat masyarakat Melaka, bisa melihat ketidakadilan di Kabupaten Melaka, justru hadir untuk menjadi orang yang justru
Kabupaten Malaka. Kami menilai pemerintah telah gagal. Keputusan yang diambil hari ini kita tahu bahwa keputusan yang keliru, di mana telah mengabaikan nasib ribuan tenaga kontrak. Tenaga kontrak daerah tidak dihargai nasibnya. Tenaga kontrak daerah dianggap sepele. Tenaga kontrak dicap orang-orang yang tidak berkualitas, orang-orang yang tidak punya integritas dan tidak bekerja. Kami menilai pemerintah telah salah melakukan persoalan menciptakan pengangguran. Kami mohon kepada masyarakat untuk sama-sama memperjuangkan ketidakadilan di Kabupaten Malaka, terutama bencana alam yang terjadi di bulan April yang lalu. Hari ini kita tahu bahwa tindak lanjut solusi dari pemerintah hari ini tidak ada. Pemerintah mengabaikan persoalan yang ada di depan mata, kemudian mengutamakan kepentingan sekelompok orangnya. Pemerintah hanya mementingkan sekelompok orangnya tanpa memikirkan kepentingan banyak orang. Persoalan banjir hari ini, akar masalahnya tidak ada solusi dari pemerintah. Pemerintah menganggap itu hal sepele, saudara-saudara. Selamat pagi pimpinan DPRD, selamat pagi anggota DPRD, selamat pagi perwakilan rakyat yang terhormat. Hari ini kami dapat menemui bapak-bapak semua. Kami menitipkan beberapa aspirasi terkait dengan nasib anak-anak putra putri Malaka. Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang terhormat, hari ini kami datang karena kami geram, karena kami kesal. Bupati Malaka sangat tidak menghargai rakyat Malaka. Bupati Malaka bertingkah sangat arogan. Pernyataan Bupati Malaka soal pembekuan tanah. Pimpinan DPRD dan anggota DPR yang terhormat, wakil rakyat yang kami cintai, hari ini kami datang menitipkan aspirasi kami. Kami telah menempuh berbagai macam cara. Kami telah melakukan audiensi. Sayangnya, audiensi dan titipan aspirasi kami tidak ditindaklanjuti dengan benar. Hari ini kami datang karena kami kecewa, kami marah, dan kami mengutuk keras aksi Bupati Malaka menciderai harkat dan martabat warga Malaka. Pernyataan Bupati Malaka di Gua Maria Tubaki Betun tidak mencerminkan kepemimpinan yang bijaksana. Perlu bapak-bapak tahu, Gua Tubaki Betun menjadi saksi sejarah keringat dan air mata dari Teda Kabupaten Malaka. Gua hari ini menjadi lebih baik karena kinerja anak-anak Malaka. Kenapa? Di tempat yang menjadi saksi keringat anak-anak Teda Kabupaten Malaka, mereka juga dihakimi di tempat yang sama. Itu menyakitkan sekali bapak-bapak. Perlu bapak-bapak ketahui, Gua Maria adalah tempat kami berlutut dan berdoa, memohon berkat dan rahmat, bukan menjadi tempat Anda menghakimi kami. SK pemberhentian Teda, kami harus katakan bahwa itu cacat. Kami minta dengan hormat untuk SK itu segera dibatalkan. DPRD harus gunakan hak interpelasi Anda untuk memanggil bupati dan wakil bupati. Kenapa? Kalau itu tidak Anda lakukan, maka Anda semua banci, Anda semua tidak mampu. Maka ke depan kami tidak akan suruh masyarakat Malaka untuk pilih Anda sekalian. Kami hari ini akan menduduki DPRD. Kami akan berkemah di DPRD sampai DPRD menghadirkan bupati dan wakil bupati untuk mempertanggungjawabkan keputusan ini. Ingat bahwa Teda dan anggarannya sudah diperdakan. Bagaimana mungkin
Bupati melakukan keputusan secara sepihak. Pertama, memberhentikan tanpa ada komunikasi apapun dengan lembaga legislatif, padahal anggaran tersebut sudah diperdakan. Yang kedua, keputusan itu dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan berarti PHK. Dan kalau PHK, maka ada dua tuntutan kami. Yang pertama, pemerintah wajib untuk membayar hak-hak TEDA sampai dengan bulan Desember. Kenapa? Karena itu haknya. Dia diputuskan hubungan kerjanya, dia akan kerja berdasarkan SK tenaga kontrak. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, perlu Bapak Ibu ketahui, pasca pernyataan bupati, ada dinas tertentu yang memberhentikan, saya sebut saja dinas Dukcapil, memberhentikan semua tenaga kontrak daerah, kemudian memanggil beberapa personil secara diam-diam. Itu ada apa sebenarnya? Kepentingan apa sebenarnya? 16 orang tenaga kontrak daerah dipanggil secara diam-diam untuk bekerja di Dukcapil. Kami punya bukti dan kami minta ini disusut secara tuntas. Kenapa seperti ini terjadi? Saya minta dengan hormat, Bupati dan Wakil Bupati, pilkada telah selesai. Sekarang Bupati dan Wakil Bupati menjadi Bupati dan Wakil Bupati untuk seluruh rakyat Melaka, bukan untuk segelintir orang. Paham itu baik-baik. Dan kami minta hari ini, jika DPRD tidak memanggil Bupati dan Wakil Bupati terkait persoalan ini, maka kami akan demo Anda tiap hari. Dan kami cap Anda semua banci, tidak pantas dalam ruangan itu. Perlu Anda ketahui semua, hal-hal pendekatan dialogis sudah kami lakukan. Kami sudah audiensi, Bapak Dewan Hingko, kita sudah audiensi. Hasilnya apa? Nol. Itu maksud kami, bahwa pilihan demo adalah pilihan alternatif terakhir ketika pendekatan dialogis gagal. Perlu Bapak-Bapak ingat, kita sama-sama anak Melaka, perlakukan kami dengan harkat dan martabat yang sama. Benar bahwa Anda yang memimpin, tapi Anda harus memimpin dengan hati dan kebijaksanaanmu, bukan karena kepentingan segelintir orang, kepentingan kelompok dan sektoral, kemudian Anda membuat keputusan yang sangat tidak manusiawi. Dampak dari keputusan ini, aspek pelayanan, fasilitas kesehatan, pelayanan publik itu terganggu. Sampah-sampah yang berserakan di sekitar kota Betun, berserakan, selain berserakan, bau sampah menyengat, itu karena ketiadaan Satgas Kebersihan. Selain itu, yang paling miris Bapak-Bapak sekalian, TEDA guru yang sudah mengabdi di atas 2 tahun, kasihan sekali. Mereka ibarat memakan buah si malakama, mau ke sekolah tapi TEDA-nya sudah diberhentikan, sedangkan namanya ada dalam data Dapodik. Bagaimana nasibnya dia? Sedangkan dalam tes CPNS tahun ini untuk TEDA guru hanya disediakan P3K. Itu problem yang sangat serius Bapak-Bapak semua. Jadi kami minta dengan hormat kepada pimpinan, kepada lembaga DPRD yang kami hormati, untuk segera memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk mempertanggungjawabkan ini. Minimal kami berharap adanya solusi yang jelas. Ketimbang bekukan teko, mendingan perhatikan tanggul. Ada dana-dana tanggap darurat yang bisa digunakan untuk memperhatikan semua tanggul yang belum dikerjakan. Kenapa itu tidak dikerjakan sama sekali? Bahwa ketika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami akan datang lagi dan datang lagi. Dan kami pastikan kami akan terus membuat tuntutan ini sampai dengan ada solusi yang jelas untuk kebaikan bersama masyarakat Melaka, putra-putri Melaka yang merasakan hak yang sama atas tanah Melaka ini, bukan tanah segelintir orang. Jika Anda teriak perubahan, maka Anda harusnya berbuat hal yang lebih baik, bukan berbuat hal yang sama. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu perubahan jika Anda membuat argumentasi bahwa hal itu sama seperti periode atau rezim sebelumnya? Apa rezim itu lebih baik dari sebelumnya?
Kalau rezim ini hanya melakukan hal yang sama, maka tidak ada bedanya rezim ini dan rezim kali lalu. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan poin-poin tuntutan dari kami secara jelas kepada pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati. Yang pertama, kami menuntut Bupati Melaka agar segera mencabut atau membatalkan SK pemberhentian terhadap tenaga daerah Kabupaten Melaka untuk tahun anggaran 2021. Yang kedua, kami menuntut Bupati Melaka untuk segera minta maaf atas pernyataannya terhadap tenaga daerah yang bekerja untuk mendapat penghasilan tambahan di luar jam kerja. Yang ketiga, menuntut Bupati Melaka untuk segera membatalkan mutasi-mutasi pegawai yang tidak berdasarkan kajian kebutuhan instansi. Yang keempat, menuntut pemerintah daerah Kabupaten Melaka untuk segera perbaiki tanggul-tanggul yang rusak dan bangun tanggul-tanggul untuk pencegahan banjir yang akan terjadi di kemudian hari. Yang berikut, kelima, menyerukan kepada Bapak Gubernur Victor Laiskodat untuk segera copot Sekda Melaka. Yang keenam, menyerukan untuk menolak operasi tambang batu mangan di Desa Dirma dan Desa Bebulu oleh PT Hera Timur Perkasa. Yang ketujuh, menuntut DPRD Melaka untuk segera memanggil Bupati dan Wakil Bupati terkait SK pemberhentian tenaga daerah Kabupaten Melaka dan juga pembangunan tanggul Sungai Benanai. Jika yang dimaksudkan Bupati Melaka bahwa pemborosan anggaran tidak adalah pemborosan anggaran, maka sekalian kami minta supaya tidak ada lagi perekrutan TEDA. Ingat itu. Kalau ini disebut pemborosan, maka tidak boleh lagi ada perekrutan tenaga kontrak daerah. Yang berikut, bagaimana mungkin Anda memberhentikan 3.000 orang yang produktif lalu menggaji orang-orang yang tidak produktif seperti Fukun? Logikanya tidak masuk akal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya izinkan untuk teman-teman lain berorasi. Nah, yang pertama-tama yang kami hormati Bapak-Bapak Dewan yang dengan setia menjadi perwakilan kami untuk menyuarakan suara dan aspirasi kami masyarakat Melaka. Sampaikan salam hormat untuk Bapak-Bapak Dewan. Ada Bapak Devi, Bapak Henry Melkisimu, Bapak Hans Taulin, Bapak Peter, Bapak Ferdi, dan Bapak Adi, serta yang paling cantik di antara Bapak Dewan adalah Tante Ki atau Mama Ki. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Dewan ini. Bapak dan Ibu Dewan, kita tepuk tangan pertama. Yang berikut, terima kasih kami sampaikan untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu polisi kalau ada. Pertama, terima kasih banyak Bapak-Bapak polisi, karena ini kami merasa spesial sekali karena dikawal langsung oleh Bapak-Bapak polisi dan Ibu-Ibu polisi, kakak-kakak polwan yang cantik-cantik ini yang sudah rela berpanas-panas bersama kami memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi kami. Yang berikut, terima kasih untuk kawan-kawan muda yang sudah bersama-sama dengan aliansi ini datang ke gedung DPR ini untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Melaka. Dan yang paling utama dan yang terakhir untuk kakak-kakak wartawan. Kakak-kakak wartawan ini terima kasih banyak sudah turut mengawal datang ke sini untuk sama-sama kita melakukan kegiatan aksi damai, meminta pertanggungjawaban pernyataan serta SK dari Bupati Melaka Bapak Dr. Simonahak terkait pembekuan TEDA Melaka atau tenaga kontrak daerah Melaka, serta juga terkait hal-hal yang berkaitan dengan ketidaknyamanan masyarakat atau rakyat Melaka akhir-akhir ini, terkait sampah, terkait mutasi, terkait ASN, terkait visi misi Bupati dan Wakil Bupati kita. Itu semua kami ucapkan salam hormat untuk kita sekalian. Mari kita masa aksi rapatkan barisan untuk teman-teman di sini bisa merapat ke depan dan kita bagikan salam khas Indonesia Raya yang dikumandangkan oleh Presiden pertama Proklamator Republik Indonesia Bung Karno. Merdeka! 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 Hidup pemuda! Hidup pemuda!
Hidup rakyat Malaka. Baik Bapak Ibu Dewan yang terhormat, siang hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh orator sebelumnya, kami mendesak Bapak-Bapak Dewan, Ibu-Ibu Dewan untuk menghadirkan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Malaka ke gedung rakyat ini, gedung yang dibiayai oleh biaya rakyat, anggaran dari rakyat, pajak-pajak rakyat, orang-orang susah, ke gedung ini untuk mendengarkan alasan serta argumen yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati terkait pembatalan SK TEDA yang sudah diterbitkan tahun yang lalu, tetapi di tengah perjalanan sudah dihentikan secara sepihak oleh pihak eksekutif, dalam hal ini Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Oleh karena itu, kami yang merasa sedih mendengar, membaca, melihat rintihan dan tangisan kawan-kawan yang diberhentikan secara sepihak, datang kepada Bapak Ibu Dewan untuk meminta pertanggungjawaban pihak Bupati Malaka agar bisa memberikan pencerahan publik kira-kira apa yang diinginkan oleh Bupati Malaka. Jangan sampai tidak diberhentikan lalu gaji-gaji itu tidak bisa dikerjakan karena tenaga-tenaga IT, tenaga teknis, tenaga administrasi itu mereka tenaga kontrak. Mereka tidak bisa bekerja di dinas-dinas keuangan dan lain-lain, dan tidak bisa bekerja, dan orang terlambat semua gaji. Kita di tengah pandemi COVID-19, masyarakat uang susah, pemerintah pusat berikan bantuan sosial macam-macam, tapi kita memperlambat segala proses yang terjadi di kabupaten, maka akan banyak kesulitan yang terjadi bagi tanah dan manusia Malaka. Berikutnya, sampah-sampah itu berserakan di satu kabupaten Malaka ini, di Kota Betul khususnya sebagai ibu kota. Itu bisa menimbulkan penyakit buat anak-anak, istri, suami dari Bapak Ibu Dewan, Bapak-bapak polisi, ibu-ibu polisi ini kalau punya keluarga, sampah-sampah menumpuk di sekitar wilayah Betul itu bisa menimbulkan penyakit. Lalu kita mau lawan virus corona, ada penyakit lain yang muncul. Kalaupun mau diberhentikan, kita harus tahu mekanisme prosedurnya seperti apa. Akan ada rekayasa model apa untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial maupun persoalan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Malaka pasca pembatalan SKT tersebut. Untuk itu, terima kasih banyak buat Bapak Ibu Dewan. Intinya kami mau bertemu Bupati dan mendengarkan langsung suara hati dari Bupati dengan meminta supaya Bapak Dewan bisa memaksa atau membawa Bupati Malaka datang ke gedung rakyat ini, tempat kami menyampaikan aspirasi, dan seluruh rakyat Malaka bisa tahu. Supaya apa juga? Supaya orang tidak saling mencurigai, oh itu mereka demo karena dendam politik, oh itu demo karena ini. Kita tidak mau, ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan, soal kemasyarakatan, soal lingkungan. Itu dia yang perlu kita bicarakan bersama-sama dengan nilai-nilai adat istiadat orang Malaka, neter malu, taek malu, seperti visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Malaka terpilih Bapak Simon Nahak dan Bapak Kim Tolin. Untuk itu kepada kita semua yang di sini, terima kasih banyak atas keikutsertaannya. Tuhan memberkati.